Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Dan tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Kisah tentang Rasulullah SAW memuliakan orang-orang yang lemah dan para fuqara dari kalangan kaum muslimin. Rasulullah SAW memuliakan fuqara muslimin. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya, kami sebanyak 6 orang duduk bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Orang-orang musyrik menyuruh Rasulullah SAW agar mengusir kami pergi. Usir mereka semua karena begini-begini. Aku dan Ibnu Mas'ud ada di antara mereka, dan 2 orang lelaki lain dari Bani Huzail dan Bilal radhiyallahu anhu, serta 2 orang lelaki lain yang aku lupa namanya. Hati Rasulullah SAW tersentuh dengan kejadian itu. Lalu Rasulullah SAW memberitahu dirinya berkenaan dengan kejadian itu. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan ayat berikut ini kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala rudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabbnya pada pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridaannya. Kamu tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-An'am ayat 52. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, sekumpulan pemuka Quraisy melewati Rasulullah SAW. Ketika itu Suhaib, Bilal, Kabab dan Ammar radhiyallahu anhum sedang bersama-sama beliau dan beberapa orang dari kalangan fakir miskin. Kaum Quraisy itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau lebih suka kepada mereka daripada kaum engkau sendiri. Apakah kami patut menaati dan mengikuti mereka? Apakah Allah telah mengurniakan banyak kelebihan kepada mereka? Usirlah mereka dari sampingmu. Jika engkau mengusir mereka, pasti kami akan mengikutimu. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Rabb-Nya pada hari kiamat, sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun
selain daripada Allah, agar mereka bertakwa, dan janganlah kamu mengusir orang-orang menyeru Robnya pada pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridanya. Kamu tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-An'am ayat 51 sampai 52. Dilanjutkan kisah Rasulullah SAW memuliakan Ummi Maktum setelah Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Anas radhiyallahu anhu dalam menerangkan ayat Al-Quran berikut ini. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Quran Abasa ayat 1. Suatu ketika Ummu Maktum yang buta datang menemui Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang sibuk melayani pemuka-pemuka Quraisy dan mendakwahi mereka kepada Islam, pada waktu itu Rasulullah SAW sedang berbicara dengan Ubay bin Khalaf. Oleh kerana itu, ketika Rasulullah SAW melihat kehadiran Ummu Maktum, beliau memalingkan wajahnya. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu zikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-11. Kemudian setelah turun ayat itu, Rasulullah SAW pun memuliakan Ummu Maktum. Dalam riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Jarir dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan ayat Abasa wa Tawalla berkenaan dengan Ummu Maktum radhiyallahu anhu yang buta matanya. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, tuntunlah aku. Pada waktu Ummu Maktum datang, Rasulullah SAW sedang melayani pemuka-pemuka kaum musyrikin. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW memalingkan wajahnya dari Ummu Maktum dengan muka masam dan berkata kepada para pemuka Quraisy itu, apakah terdapat bahaya di balik perkataanku itu? Seorang pemuka Quraisy berkata, tidak. Maka dengan kejadian itu, surat Abasa diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir. Dilanjutkan kisah tentang turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW agar bersabar bergaul dengan para fuqaha kaum muslimin. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Kabab bin Al-A'rab radhiyallahu anhu katanya, Al-Aqra bin Habis At-Tamimi dan Uyainah bin Hils Al-Ghazari datang menemui Rasulullah SAW dan melihat baginda sedang duduk bersama-sama dengan Ammar, Suhaib, Bilal dan Kabab radhiyallahu anhum di antara para fuqaha kaum muslimin. Mereka yang datang itu memandang rendah orang-orang yang duduk bersama Rasulullah SAW itu. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah SAW dengan suara perlahan yang tidak kedengaran oleh mereka. Mereka berkata, sesungguhnya rombongan orang Arab telah datang menemui engkau. Karena itu kami merasa malu sekiranya engkau duduk bersama-sama dengan orang-orang seperti ini. Suruhlah mereka pergi ketika engkau melihat rombongan kami datang.
Rasulullah SAW menyetujui permintaan mereka. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Tulislah sepucuk surat untuk kami." Rasulullah SAW meminta sehelai kertas diberikan kepadanya dan memerintahkan Ali radhiyallahu anhu supaya menulis. Ketika itu Jibril alaihissalam turun dengan membawa wahyu berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minaz zalimin wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama lama bisyakirin wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum katabaruk rabbukum ala nafsihi rahmah innahu man amila minkum su'an bi jahallati thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Robnya pada pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridaannya. Kamu tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang kaya dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya berkata, "Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak. Tidakkah Allah telah mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya apabila orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu? Maka katakanlah, salamun alaikum. Rabbmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-An'am ayat 52 sampai 54. Rasulullah SAW membuang kertas itu dan memanggil kami. Rasulullah SAW bersabda, "Kesejahteraan ke atas kalian." Kami pun menghampirinya hingga kami merapatkan lutut kami kepada lututnya. Sejak hari itu Rasulullah SAW duduk bersama-sama dengan kami dan membiarkan kami duduk bersamanya. Maka Allah mewahyukan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Karena Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Setelah itu kami pun duduk bersama Rasulullah SAW hingga waktu baginda ingin pulang. Kami akan bangun dan meninggalkannya, jika tidak baginda akan bersabar hingga kami bangun. Alhamdulillah, itulah kisah tentang Rasulullah SAW memuliakan para fukara dari kaum muslimin. InsyaAllah kisah ini akan dilanjutkan. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.